Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Lalando. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pergaulan bebas remaja Kristen dengan mengangkat topik nikmat membawa maut. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Agama Kristen oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Pendeta Yesi Yakob, STH MTol. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang dan melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Nah, pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu itu sendiri. Baik pergaulan secara positif maupun pergaulan secara negatif. Pergaulan secara positif berupa kerjasama antara individu atau kelompok orang yang berpikiran positif atau berpikiran yang baik dan dapat bermanfaat. Sedangkan pergaulan negatif, pergaulan yang mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat, khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya. Dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan mereka tersebut. Ciri-ciri dari pergaulan bebas itu sendiri seperti apa? Ciri yang pertama, adanya rasa ingin tahu yang sangat besar dari dalam diri seseorang. Yang kedua, terjadinya perubahan-perubahan emosi, pemikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang mereka hadapi dan mereka tanggung. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik terhadap masyarakat sekitar ataupun terhadap teman-teman sekitarnya. Yang keempat, sering mengalami tekanan mental dan emosi. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ada anak-anak yang dibesarkan dengan cara yang baik, diberi kasih sayang, tapi begitu dia bergaul dengan teman-teman yang salah, pergaulan yang buruk merusak karakter mereka yang baik. Pergaulan yang buruk bukan hanya merusak kebiasaan yang baik, tapi mengubah karakter yang baik menjadi buruk. Nah, ada faktor penyebab kenapa pergaulan bebas, kenapa terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Nah, tingkat pendidikan keluarga yang minim bisa membuat para remaja mudah terjerumus ke pergaulan bebas. Pengawasan orang tua yang tidak intens membuat remaja bisa terpengaruh tanpa tahu benar tidaknya perilaku mereka. Nah, contohnya seperti bisa memberi izin kepada anak untuk berpacaran masih di usia remaja. Namun orang tua tidak melakukan pengawasan dengan ketat. Maka anak mudah sekali terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Nah, faktor ini bisa membuat anak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan perhatian orang tua yang kurang sehingga pengawasan terhadap anak menjadi tidak maksimal. Hal ini dapat menyebabkan anak remaja mencari pelarian, salah satunya dengan bergaul di lingkungan yang negatif atau tidak baik, yang dapat berpengaruh pada pemikiran mereka. Nah, faktor yang ketiga yaitu lingkungan setempat yang kurang baik. Ada sebuah pepatah yang mengibaratkan bergaul dengan tukang minyak wangi membuat seseorang menjadi wangi. Namun, bergaul dengan tukang minyak tanah membuat orang tersebut menjadi bau minyak tanah. Maksud dari pepatah tersebut adalah kondisi lingkungan sekitar akan mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Jadi, orang tua dan remaja perlu memperhatikan lingkungan pergaulan. Hindari meniru kelakuan buruk di lingkungan karena berpotensi akan menjerumuskan anak-anak remaja ke hal yang buruk. Nah, karena remaja penting sekali untuk menfilter atau menyaring pertemanan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Faktor yang berikut, keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang bercukupan membuat anak berisiko putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Itu sebabnya pada akhirnya anak menjadi liar dan kurangnya mendapat ilmu pendidikan yang baik. Nah,
Faktor yang terakhir, adanya teknologi informasi yang semakin modern atau internet. Nah, internet ini yang penggunaannya masih salah digunakan oleh para remaja, menjadi pintu gerbang bagi remaja untuk masuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena di internet mereka dapat mengakses apapun, baik itu informasi benar maupun tidak. Nah, hal ini membuat internet berbahaya, adalah risiko remaja meniru konten yang tidak pantas, yang tidak seharusnya mereka tiru. Nah, apa dampak dari pergaulan bebas? Nah, di sini saya akan membahas nikmat membawa maut. Nah, ketika para remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mereka akan mencoba untuk menikmati segala sesuatu yang dapat membuat tubuh mereka menjadi rusak atau tidak baik. Nah, yang pertama mereka menikmati narkoba. Nah, narkoba, dampak dari penggunaan narkoba adalah dapat menimbulkan kerusakan otak dan sistem saraf pada manusia. Yang kedua, bisa mendatangkan penyakit seperti HIV/AIDS menyebar, dan penggunaan alat-alat yang digunakan secara bergantian. Kemudian, keputusasaan yang mereka akan alami dalam kehidupan mereka. Dan itu sangat menentang dengan perintah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 14-15, kenikmatan sesaat menggunakan narkoba akan berujung pada maut. Pintu masuk narkoba bisa melalui hati dan pikiran yang tidak berpaut kepada Allah. Persembahkanlah hidup bagi Kristus sesuai dengan yang Allah rencanakan dalam hidup kita, yaitu sebagai rencana yang penuh damai sejahtera dan tidak bercela. Nah, yang kedua, kenikmatan membawa maut, yaitu dengan seks bebas. Nah, di dalam perkembangan, seks bebas tidak dilihat dari sekedar penyimpangan terhadap norma yang berlaku, melainkan berkembang menjadi gaya hidup dan cara baru mengekspresikan diri dalam masyarakat. Nah, wujud dari seks bebas itu sendiri antara lain seks di luar nikah, kumpul kebo, kawin kontrak, komersialisasi hubungan seks. Nah, akibat dari itu atau dampak dari seks bebas adalah bisa hamil di luar nikah, aborsi, putus sekolah, berbagai penyakit berkembang dalam tubuh. Nah, dalam kitab 1 Korintus ayat 6 dalam 1 Korintus 6 ayat 18-19 berkata, setiap orang percaya adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan pembaharuan hidup melalui karya Kristus. Pembaharuan menjadikan tiap orang percaya adalah bait Allah. Maka harus menjauhkan diri dari segala bentuk pencabulan. Nah, apa pandangan Kristen tentang seks bebas menurut Alkitab? Dalam Alkitab menyatakan bahwa seks bebas merupakan inisiatif Allah sendiri kepada laki-laki dan perempuan sehingga baik adanya. Seks hanya diizinkan Allah kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah masuk dalam pernikahan kudus yang diberkati Tuhan. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 31, firman Tuhan berkata, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Maka, seks adalah sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi sungguh amat baik yang dibutuhkan manusia. Perilaku seks manusia merupakan perwujudan kasih Allah. Nah, ketika beranggapan bahwa seks itu merupakan anugerah Allah, itu dan menjaga kekudusannya tidak disalahgunakan hanya demi keinginan daging sesaat. Nah, bagaimana cara kita mengatasi pergaulan bebas? Yang pertama, kita dapat memperbaiki cara pandang kita. Yang kedua, jujur pada diri sendiri, terus menjaga keseimbangan pola hidup yang baik, banyak beraktivitas secara positif, berpikir untuk masa depan, mengurangi menonton atau membaca televisi, membaca berita yang dapat berpengaruh pada kehidupan kita, berkomunikasi dengan baik, sosialisasi bahaya tentang pergaulan bebas, terus menegakkan aturan hukum. Untuk melakukan itu, kita harus memiliki belief system. Nah, agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita. Nah, dari mana sumber belief system kita sebagai orang percaya? Nah, kita baca dalam Roma 10 ayat 17, berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Matius 6 ayat 22 juga berkata, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Firman Tuhan mengajarkan kita, jangan terus menonton atau membaca berita atau komentar yang melemahkan iman kita.
atau bergaul dengan orang-orang yang selalu memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif ataupun yang dapat melemahkan iman kita. Bergaullah dengan orang-orang yang positif dan orang-orang yang mengasihi kita. Karena orang-orang yang mengasihi kita, mereka tidak akan pernah membawa kita atau menjebak kita jatuh ke dalam dosa. Demikian untuk materi saya kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Shalom.